Pertandingan babak penyisihan grup Piala AFF 2024 antara Timnas Indonesia melawan Laos di Stadion Manahan, Solo menjadi sorotan panas setelah sejumlah keputusan kontroversial dari wasit asal Jepang Hiroki Kisahara memicu polemik besar di kalangan supporter dan pemerhati sepak bola. Dua insiden utama, yakni pengesahan gol ketiga Laos yang bermula dari bola yang sudah keluar garis lapangan dan tidak diberikannya penalti atas pelanggaran terhadap Asnawi Mangkualam, menjadi titik panas dalam laga yang berakhir dengan kekecewaan mendalam bagi Timnas Indonesia. Keputusan kontroversial di tengah laga. Gol ketiga Laos yang memanfaatkan bola yang sebelumnya terlihat keluar garis lapangan menciptakan gelombang protes dari para pemain dan ofisial Timnas Indonesia. Rekaman ulang menunjukkan dengan jelas bahwa bola telah melewati garis sebelum kembali ke permainan, namun wasit Kisahara tetap mengesahkan gol tersebut. Tidak berhenti di situ, pelanggaran keras terhadap Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dalam kotak penalti juga diabaikan. Keputusan ini semakin memperburuk situasi di lapangan dan memantik kemarahan supporter Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan tegas menyatakan kekecewaannya atas kualitas kepemimpinan wasit dalam pertandingan tersebut. Kami tidak meminta bantuan, kami hanya ingin keadilan di lapangan. Keputusan wasit sangat merugikan kami, dan ini bukan hal yang seharusnya terjadi di level kompetisi seperti ini, ujar Shin dalam konferensi pers pasca laga. Hujatan dari Jepang dan dunia internasional, keputusan kontroversial ini tidak hanya memicu reaksi di Indonesia, tetapi juga memancing respons dari komunitas sepak bola di Jepang. Para supporter Jepang, pemain Timnas Jepang hingga pelatih Hajime Moriyasu turut menyampaikan kekecewaan atas tindakan wasit Hiroki Kisahara. Mereka merasa malu dengan perilaku wasit yang berasal dari negara mereka, terutama mengingat pengalaman manis yang mereka rasakan saat berlaga di Jakar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Saat itu, supporter dan PSSI menyambut hangat Timnas Jepang dengan keramahan luar biasa. Mulai dari koreografi di Stadion Gelora Bung Karno, suguhan kuliner khas Indonesia, hingga keamanan yang dijaga ketat, semuanya meninggalkan kesan mendalam bagi pemain dan keluarga mereka yang ikut hadir. Bahkan beberapa pemain Jepang menyebut pengalaman tersebut sebagai salah satu momen terbaik selama karier mereka. Oleh karena itu, insiden di Solo dianggap mencoreng hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, secara pribadi meminta maaf kepada publik Indonesia. Kami sangat menghargai dukungan dan keramahan yang luar biasa dari supporter Indonesia saat kami berada di Jakarta. Saya mewakili tim dan seluruh rakyat Jepang ingin meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh salah satu wasit asal negara kami. Keputusan yang diambilnya telah merugikan Indonesia dan kami merasa sangat malu, kata Moriyasu. Permintaan maaf Hiroki Kisahara. Setelah menerima gelombang kritik dan hujatan dari berbagai pihak, termasuk dari komunitas sepak bola Jepang sendiri, Hiroki Kisahara akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui Federasi Sepak Bola Asia, Kisahara menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusannya. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh supporter, pemain, dan ofisial yang merasa dirugikan oleh keputusan saya di laga Indonesia melawan Laos. Saya menyadari ada beberapa keputusan yang memicu kontroversi, dan saya bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Saya berjanji untuk belajar dari kejadian ini dan memperbaiki kualitas kepemimpinan saya di masa depan, ujar Kisahara. Namun permintaan maaf ini belum sepenuhnya meredakan kemarahan publik. Banyak pihak, termasuk PSSI, meminta investigasi mendalam dari AFC terkait kualitas kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. Kami ingin memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, terutama di turnamen sebesar Piala AFF, tegas Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dukungan untuk Timnas, meski merasa kecewa, supporter Indonesia terus memberikan dukungan kepada Timnas Garuda. Di media sosial, tagar Justice for Indonesia dan AFF 2024 Fair Play menjadi trending, menunjukkan solidaritas publik terhadap perjuangan Timnas di tengah ketidakadilan yang mereka alami. Kapten Asnawi Mangkualam juga memberikan respons atas kejadian ini. Kami tahu ini sulit, tetapi kami tetap fokus pada pertandingan berikutnya.
Kami akan membuktikan bahwa kami bisa bersaing dengan cara yang jujur dan sportif, ujarnya. Harapan ke depan, insiden ini menjadi pengingat penting akan pentingnya keadilan dan profesionalisme dalam dunia sepak bola. Tidak hanya bagi AFC dan penyelenggara Piala AFF, tetapi juga bagi wasit di seluruh dunia untuk terus meningkatkan kualitas keputusan mereka demi menjaga integritas olahraga. Indonesia berharap timnas Garuda bisa bangkit dari kekecewaan ini dan memberikan performa terbaik di pertandingan berikutnya. Dengan semangat juang yang tidak pernah padam, timnas Indonesia diharapkan tetap menjadi kebanggaan bangsa. Timnas Indonesia bertolak ke Vietnam untuk hadapi tim Nguyen di Piala AFF 2024. Telah meraih hasil imbang kontroversial melawan Laos di Stadion Manahan Solo, timnas Indonesia kini bersiap melanjutkan perjuangan mereka di Piala AFF 2024. Skuad Garuda akan bertolak ke Vietnam untuk menghadapi tuan rumah tim Nguyen dalam pertandingan penting yang akan berlangsung di Stadion Viet Tri, Vietnam. Dengan motivasi tinggi, Indonesia saat ini memimpin klasemen sementara Grup B. Meski laga terakhir melawan Laos menyisakan sejumlah kontroversi, absennya gelandang andalan Marcelino Ferdinand akibat kartu merah yang diterima saat melawan Laos tidak menyurutkan semangat timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong telah menyiapkan strategi untuk memaksimalkan potensi pemain lainnya. Pemain muda seperti Muhammad Ferrari dipercaya akan menjadi pilar penting dalam laga melawan Vietnam. Absennya Marcelino adalah kerugian, tapi kami percaya pada kekuatan tim ini. Semua pemain siap memberikan yang terbaik, dan kami yakin bisa meraih hasil positif, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers sebelum keberangkatan. Berita baik juga datang dari internal tim. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi adanya peluang besar bagi dua pemain naturalisasi, Just Hubner dan Ivar Jenner, untuk bergabung dengan skuad di Vietnam. Kehadiran keduanya diharapkan memberikan tambahan kekuatan di lini belakang yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi Vietnam. Justin Hubner dan Ivar Jenner sedang dalam proses akhir untuk bergabung dengan tim. Jika semua berjalan lancar, mereka bisa dimainkan dalam laga melawan Vietnam. Ini tentu menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti bagi timnas, ungkap Yunus Nusi. Vietnam tanpa kapten andalan. Di sisi lain, kabar mengejutkan datang dari tim tuan rumah Vietnam. Media lokal The Tau Du Fatui melaporkan bahwa kapten timnas Vietnam mengalami cedera serius dan dipastikan absen saat melawan Indonesia. Absennya pemain kunci tersebut menjadi pukulan telak bagi pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, yang kini harus memutar otak untuk menemukan pengganti sepadan. Cedera sang kapten adalah kerugian besar bagi kami. Namun kami akan bekerja keras untuk menemukan solusi terbaik dan tetap kompetitif di laga melawan Indonesia, kata Kim Sang-sik dalam pernyataan resminya. Tantangan bermain di kandang Vietnam. Meski Vietnam kehilangan kapten mereka, laga tandang di Stadion Viet Tri tetap menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Dukungan penuh dari supporter rumah dipastikan akan menciptakan atmosfer yang sulit bagi para pemain Garuda. Namun Muhammad Ferrari dan rekan-rekannya tetap optimis menghadapi laga ini dengan semangat tinggi. Kami tahu bermain di Vietnam tidak akan mudah, tapi kami datang dengan mental pemenang. Fokus kami adalah memberikan yang terbaik di lapangan dan membawa pulang hasil positif, ujar Ferrari. Peluang besar di Grup B dengan hasil imbang melawan Laos, Indonesia kini memimpin klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Kemenangan melawan Vietnam akan memperbesar peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal sebagai juara grup. Hal ini menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil habis-habisan di laga penting ini. Semua pemain tahu betapa pentingnya pertandingan ini. Kami akan bermain dengan penuh semangat dan keyakinan, tambah Shin Tae-yong. Pantau, supporter timnas Indonesia terus memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Banyak yang berharap timnas mampu menunjukkan performa maksimal dan membuktikan kualitas mereka di kompetisi ini. Kami percaya pada timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, kami yakin mereka bisa mengalahkan Vietnam dan melangkah lebih jauh di Piala AFF 2024. Ujar salah satu pendukung timnas.